Bu. Sudah, Ibu. Bagus. Jangan sampai tidak sarapan ya anak-anak. Iya, Karena Bu. kalau kita tidak sarapan itu bisa membuat kita tidak fokus dalam pembelajaran. Baik Ibu. Jadi pertama-tama Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Pertama Alif Esmeralda. Hadir Ibu. Wah, kamu semangat banget ya. Ini apa sarapannya tadi pagi? Sarapannya nasi goreng Ibu. Wih, enak itu. Enak dong Bu. Siapa yang buat? Atau masak sendiri? Beli Ibu. Oh, beli. Selanjutnya Nuraini. Hadir Bu. Ini agak kurang semangat ini. Ini udah sarapan tadi kan? Sudah Bu, tapi ngantuk. Oh, nggak boleh ya ngantuk. Kita harus semangat. Kalau mau belajar itu kita harus semangat. Bella, ini tadi malam udah ada yang belajar. Yang apa yang mau kita bahas hari ini? Sedikit Ibu. Ya, kita akan membahas tentang apa? Tentang iman kepada Rasul. Ya, betul. Kita akan membahas itu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Buka halaman 105 ya. Nah, Baik Ibu. udah. Sudah. Baiklah, langsung kita akan belajar tentang pengertian iman kepada Rasul Allah. Itu iman kepada Rasul Allah itu merupakan rukun iman yang keempat. Beriman berarti mempercayai dan meyakini. Jadi beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah mempercayai dan meyakini adanya Rasul-Rasul Allah di muka bumi, yaitu seorang yang diutus oleh Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Beriman kepada Rasulullah merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Orang yang beriman kepada Rasulullah pasti juga beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang lain. Itu selanjutnya kita beriman kepada Rasulullah sebagai penting bagi umat Islam. Selain karena wajib, hal itu juga akan mendapatkan beberapa nikmat. Itu yang pertama, beriman kepada Rasul-Rasul Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kedua, orang yang beriman kepada Rasul Allah tergolong orang yang soleh. Yang ketiga, beriman kepada Rasul Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian orang yang beriman kepada Rasul Allah akan mendapatkan petunjuk, dan orang-orang yang beriman kepada Rasul Allah akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian kita akan membahas tentang nama-nama Rasul Allah dan tugasnya. Bahwa manusia yang diberikan amanat untuk menyampaikan wahyu Allah amat banyak, baik amanat hanya untuk diri sendiri itu sebagai nabi, maupun amanat untuk diri sendiri dan umatnya sebagai rasul. Dalam hadis diriwayatkan tentang jumlah rasul itu dari dan ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi itu? Beliau menjawab, jumlah para nabi sebanyak 124.000 orang, dan di antara mereka yang termasuk Rasul sebanyak 315 orang. Suatu jumlah yang sangat besar. Itu hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis di atas, jumlah nabi dan Rasul Allah adalah sebanyak 124.000
para nabi dan rasul yang telah disebutkan tadi, sebenarnya masih banyak nabi dan rasul yang diutus Allah di dunia ini. Masing-masing nabi dan rasul diberikan tugas oleh Allah dengan tugas yang berat, tapi sangat mulia. Mereka diutuskan ke dunia untuk menyeru kepada kaumnya menuju ke jalan yang benar. Nabi Ibrahim diutuskan oleh Allah untuk memperbaiki akidah kaumnya yang masih menyembah berhala. Adapun Nabi Musa yang diutus oleh Allah untuk menyeru kaumnya yang telah rusak akidahnya akibat dipaksa menyembah Fir'aun. Mereka diajak untuk bertobat dan kembali menyembah Allah. Begitu juga yang terjadi pada Nabi dan Rasul yang lainnya. Tidak jarang dari mereka ketika menjalankan misi dan tugas dakwahnya mendapatkan tekanan serta rintangan dari musuh-musuhnya. Mereka menghadapi semua itu dengan senantiasa tabah dan sabar. Berapa tugas dari seorang Nabi dan Rasul itu? Yang pertama, membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memberi peringatan bagi orang yang ingkar. Yang kedua, menyempurnakan akhlak atau budi pekerti manusia. Yang ketiga, membimbing umat manusia menuju jalan yang benar agar memperoleh kebaikan dan kesempatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, menyampaikan ajaran tentang cara mengesahkan Allah, yaitu ajaran tauhid. Adapun syariat yang dibawa oleh setiap rasul disesuaikan dengan situasi dan kondisi umatnya pada saat itu. Yang kelima, menyampaikan kebenaran, membawa berita gembira dan memberikan peringatan kepada umatnya. Itu kemudian ulul azmi. Kita akan membahas tentang ulul azmi. Ulul azmi menurut bahasa berarti orang yang memiliki ketabahan. Adapun yang dimaksud dengan Rasul ulul azmi, ya Rasul yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menanggung penderitaan dan menghadapi cobaan. Para Rasul yang termasuk ulul azmi itu juga diberi mukjizat oleh Allah, yaitu kemampuan luar biasa yang tidak dapat ditiru dan dipelajari oleh umat manusia. Menurut pendapat sebagian ulama, Nabi dan Rasul yang termasuk Nabi ulul azmi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad. Selanjutnya kita akan membahas tentang bukti-bukti kebenaran adanya Rasul-Rasul Allah. Dalam beberapa hal yang menyangkut masalah penting, terkadang manusia memerlukan bukti dan dalil tentang adanya suatu yang disampaikan ke orang kepadanya dengan berikut atau dengan bukti atau dalil. Itulah manusia makin mempercayai suatu yang diterima dari seseorang. Adapun dalilnya dalam surat Quran Yunus itu, dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukan hukum bagi mereka yang adil dan sedikit pun tidak dilazimi. Pada di atas dijelaskan bahwa rasul berkewajiban menegakkan hukum agama dalam menyelesaikan perkara manusia. Yang kedua, yang selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat Rasul Allah. Meskipun para Rasul itu manusia biasa, mereka memiliki sifat-sifat yang istimewa melebihi sifat-sifat manusia pada umumnya. Sifat-sifat pada para Rasul dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang pertama kita akan membahas sifat wajib bagi Rasul, yaitu pertama sifat sidik. Benar. Apa? Benar. Sidik artinya benar. Para Rasul benar apabila berbicara
dan benar pula dalam perbuatannya. Sepanjang sejarah manusia, tak seorang rasul pun yang berdusta, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Yang kedua itu sifat amanah. Yang tahu arti sifat amanah? Dapat dipercaya. Benar. Amanah itu artinya dapat dipercaya karena kejujuran yang dimiliki para rasul, orang menaruh kepercayaan kepadanya. Kebencian umat terdahulu terhadap para rasul bukan karena kepribadian rasul yang tidak baik, melainkan karena ajaran agama yang disiarkan para rasul tidak sesuai dengan agama mereka. Kebencian kafir Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga demikian. Sebelum diangkat menjadi rasul, mereka mempercayai kepribadian beliau yang mulia sehingga memberikan sebutan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Kebencian orang kafir Quraisy yang paling utama terhadap Rasulullah adalah dakwah Islam yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Selanjutnya itu sifat tabligh. Ada yang tahu artinya? Menyampaikan. Benar. Sifat tabligh itu artinya menyampaikan atau melaksanakan tugas. Setiap rasul melaksanakan tugasnya secara baik, walaupun kaumnya menentang secara terang-terangan. Baik Nabi Musa melaksanakan tugas-tugasnya menghadapi Raja Fir'aun. Nabi Ibrahim melaksanakan tugasnya walaupun berhadapan dengan Raja Namrud. Nabi Isa melaksanakan tugasnya walaupun akhirnya dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dakwahnya dengan penuh kesabaran ataupun dilempari batu oleh orang-orang Taif sampai berlumuran darah. Pada saat itu beliau mendapatkan tawaran dari malaikat Jibril bahwa penduduk Taif akan dihujani gunung. Tetapi beliau menolaknya. Beliau tetap mengharapkan barangkali anak cucu mereka kelak ada yang beriman, mengikuti jejaknya. Beliau juga nyaris terbunuh oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy. Pemuda-pemuda kafir Quraisy telah mengepung rumah beliau dalam keadaan siap senjata. Dengan izin Allah, beliau keluar rumah dengan selamat menuju Gua Sur untuk bersembunyi. Setelah selama 3 hari 3 malam, beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan Gua Sur menuju ke Madinah. Setelah berhasil membangun masyarakat Islam di Madinah, beliau pun menghadapi musuh yang bermaksud untuk membunuhnya dan menghancurkan kaum muslimin. Semua itu beliau hadapi dengan semangat dan tinggi dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan kegigihan beliau bersama kaum muslimin, akhirnya Islam sampai di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya itu sifat fatona. Ada yang tahu arti fatona? Fatona cerdas. Betul. Fatona artinya cerdas. Sesungguhnya para rasul wajib memiliki kecerdasan. Mereka harus menguasai cara menghadapi umatnya yang berbagai macam watak dan tingkah laku. Mereka memiliki kecerdasan yang tinggi dalam menghadapi musuh-musuhnya dan tanggap terhadap kejadian-kejadian di sekelilingnya. Para rasul memiliki daya pikiran yang kuat dan kemampuan berbahasa yang fasih sehingga mudah dipahami oleh kaumnya. Jadi berikut adalah rasul yang memiliki kecerdasan. Pertama itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk berpikir tentang Tuhan yang pantas ditaati manusia. Pertama kali beliau mengatakan bahwa Tuhan yang pantas ditaati dan yang pantas disembah adalah bintang. Setelah bintang tidak tampak, kemudian beliau mengatakan matahari yang pantas disembah. Tetapi setelah matahari terbenam, beliau mengatakan bahwa matahari pun tidak pantas untuk disembah. Selanjutnya
Selanjutnya itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai kedudukan jabatan raja yang agung sehingga memiliki bala tentara dari manusia, baik jin, hewan, atas izin Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki wawasan yang luas sehingga mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah ketika baru hijrah dari Mekah. Perjanjian itu disebut Perjanjian Hudaybiyah sebagai pendatang baru. Dengan perjanjian itu berarti kaum muslimin diperbolehkan dukungan dari kaum Yahudi dan Nasrani dalam menghadapi ancaman kaum kafir Quraisy di Mekah. Dari perjanjian itu antara lain kaum muslimin bersama-sama kaum Yahudi dan Nasrani sepakat untuk mempertahankan musuh yang hendak memasuki kota-kota Madinah. Apabila kaum muslimin diserang musuh, kaum Yahudi dan Nasrani membantunya. Sebaliknya, apabila kaum Yahudi dan Nasrani diserang musuh, kaum muslimin juga membantu mereka. Hanya karena rasa iri dan dengki, kaum Yahudi iri melihat perkembangan kaum muslimin baik makin banyak. Rasa iri itu akhirnya berubah menjadi dengki sehingga mereka berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad. Karena pengkhianatan itu, akhirnya kaum muslimin menyerang mereka sampai habis ke akar-akarnya. Bahkan sebagian dari mereka terbunuh dan sebagian lari meninggalkan kota Madinah untuk selamanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama itu kadzib. Ada yang tahu arti kadzib? Berdusta. Nah, kadzib adalah dusta. Semua Rasul adalah manusia yang dipilih Allah sebagai utusan Allah. Mereka selalu memperoleh bimbingan dari Allah sehingga terhindar dari sifat-sifat tercela yang seperti dusta. Setiap Rasul benar ucapannya dan benar pula perbuatannya. Sifat dusta hanya dimiliki oleh manusia yang ingin mementingkan diri mereka sendiri. Yang kedua itu sifat khianat. Ada yang tahu? Sifat khianat itu artinya tidak dapat dipercaya. Sepanjang sejarah belum pernah seorang Rasul khianat kepada umatnya. Demikian juga terhadap amanah yang diterima dari Allah ketika Rasul menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beliau berpidato di Padang Arafah, itu isinya, "Hai manusia, janganlah engkau kembali menjadi kafir sesudahku, sehingga yang satu golongan memerangi golongan yang lain. Ingat, yang hadir hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Barangkali orang yang beriman pesan lebih pandai memelihara pesan daripada orang yang mendengarkannya secara langsung. Bukankah telah disepakatkan Allah, saksikanlah, hai manusia, sesungguhnya Tuhanmu adalah Esa, dan bahwasannya orang tuamu satu, kamu semua dari Adam, sedangkan Adam itu dari tanah. Bahwasannya yang semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah paling takwa di antara kamu. Tidak ada engkau orang Arab atas bukan orang Arab, melainkan dengan takwa kepadanya. Bukankah telah kusampaikan? Ya Allah, saksikanlah, yang hadir hendaklah menyampaikan pesan ini kepada yang tidak hadir. Selanjutnya itu hikmah. Ada yang tahu? Tidak. Hikmah itu artinya tidak menyampaikan wahyu. Tugas Rasul di dunia adalah menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Semua Rasul bersifat tabligh atau menyampaikan wahyu, dan mustahil bersifat hikmah atau menyembunyikan wahyu
Dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab, para rasul melaksanakan tugas walaupun harus menanggung resiko. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapat resiko dari Raja Namrud dan rakyatnya sehingga dibakar. Kemudian Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel bersusah payah menyelamatkan diri dari kejaran tentara Raja Fir'aun sehingga nyaris tertangkap olehnya. Kemudian Nabi Muhammad berlumuran darah saat dilempari batu oleh penduduk Taif dan nyaris terbunuh saat akan hijrah ke Madinah. Semuanya itu merupakan resiko yang harus dihadapi para rasul dan melaksanakan tugas sucinya. Yang keempat itu balada. Balada itu artinya bodoh. Seorang manusia, rasul, mempunyai tugas yang berat. Rasul tidak mungkin seorang yang bodoh. Jika rasul bodoh, dia tidak dapat mengembangkan amanah Allah. Jadi mustahil rasul memiliki sifat bodoh. Selanjutnya itu sifat jais bagi rasul. Yang dimaksud sifat jais rasul ialah sifat yang boleh ada pada diri rasul dan boleh pula ditiadakan padanya. Rasul-rasul Allah juga manusia biasa, maka beliau boleh memiliki sifat seperti manusia pada umumnya. Manusia boleh memiliki harta, maka rasul pun boleh memilikinya. Manusia mempunyai istri dan anak, rasul pun demikian juga. Manusia merasakan lapar dan haus, serta suka dan luka, maka rasul pun demikian pula. Selanjutnya kita akan membahas tentang beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus Allah ke dunia. Beliau lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau diutus Allah sebagai Rasul untuk seluruh manusia di dunia. Tidak ada lagi Rasul atau Nabi yang diutus Allah setelah Nabi Muhammad wafat. Ajaran yang dibawa Nabi dalam Al-Quran, namun segala perbuatan dan ucapannya, yaitu dalam surat Quran surat Sama ayat 28. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada sebuah umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah pada usia sekitar 40 tahun. Beliau mendapatkan wahyu Al-Quran pertama kali pada 17 Ramadan di Gua Hira. Setelah itu beliau mendawakan ajaran Allah di Mekah dan Madinah. Setelah beliau wafat, dakwah beliau diteruskan oleh para sahabat dan demikian pula pengikut-pengikutnya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul terakhir. Sebelum beliau, banyak rasul yang telah diutus Allah kepada umatnya masing-masing. Jika para rasul sebelumnya diutus khusus untuk suatu umat manusia dalam suatu periode, maka ajaran yang dibawa Nabi Muhammad tidak terbatas untuk zaman tertentu, tetapi beliau sepanjang zaman teruntuk seluruh umat manusia sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Nabi Muhammad memiliki beberapa keistimewaan, antara lain berita tentang akan datangnya Rasul akhir atau Muhammad sudah disampaikan Allah kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Sebagai pemimpin umat, beliau memiliki kepribadian yang utuh. Beliau adalah orang yang sabar, tabah, dan teguh pendiriannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh perilaku Nabi Muhammad yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu hidup sederhana. Kesederhanaan Rasulullah banyak kita ketahui dari riwayat hidup beliau.
Beliau hanya tidur di atas selembar tikar yang terbuat dari ayaman daun kurma. Padahal ketika itu beliau adalah seorang nabi dan rasul pemimpin umat. Beliau juga menambal sendiri pakaiannya yang sobek. Yang kedua itu pemimpin yang dicintai. Nabi Muhammad SAW selain sebagai pemimpin agama, juga sebagai pemimpin negara atau pemerintahan. Beliau terkenal adil dan bijaksana, mengantarkan suatu keadaan masyarakat yang bodoh menjadi masyarakat yang beradab. Dalam menyelesaikan permasalahan, beliau melakukannya dengan cermat, penuh keramahan, sehingga segala permasalahan dapat diatasi dengan menggunakan semua pihak. Tidak ada pihak-pihak yang merasa direndahkan karena keadilan dan kebijaksanaan. Maka beliau menjadi orang yang pemimpin yang sangat dicintai oleh umatnya. Beliau adalah orang yang pemimpin yang demokrasi. Beliau sangat pandai menempatkan seorang yang tepat, sehingga semua orang dari kalangan yang paling bawah sampai kalangan paling atas merasa diperhatikan dan merasa hidup mereka berarti. Beliau selalu bermusyawarah dalam menghadapi berbagai masalah. Beliau juga membuat jarak antara pemimpin tertinggi dengan rakyat yang paling rendah. Dikisahkan bahwa pada suatu hari seorang budaya atau Arab turun menggigil ketakutan ketika berpapasan dengan Rasulullah di jalan. Tetapi Rasulullah menyapa dengan lembut kepada orang budaya itu. Janganlah kamu takut dan gentar. Aku ini hanya seorang anak dari seorang wanita yang memakan daging dendeng di Mekah. Jadi kita akan bahas cara meneladani Allah Nabi Muhammad. Cara meneladani Allah Nabi Muhammad itu dengan cara mengikuti kehidupan beliau pada kesehariannya. Itu pertama, selalu menggembirakan orang lain. Kemudian apabila berkata, selalu diiringi senyum. Kemudian apabila seorang yang mengerjakan suatu, maka beliau sendiri telah mengerjakannya lebih dahulu. Sebaliknya, apabila melarang orang untuk mengerjakan sesuatu, beliau sendiri tidak mengerjakan sesuatu itu. Kemudian menyayangi dan mengasihi Nabi Muhammad tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Beliau mengasihi orang miskin dan orang lemah. Beliau juga mengasihi dan menyayangi kepada sesama manusia, tapi juga kepada binatang. Kemudian menjaga silaturahmi. Beliau melakukannya tidak hanya kepada keluarganya, tapi juga kepada para sahabat, bahkan kepada orang lain. Apabila ada seorang yang kesusahan atau terkena musibah, beliau akan melakukan merawat dan memberikan pertolongan. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kepada anak-anak yang masih kurang paham atau ada yang paham, tolong jelaskan kepada teman-teman juga kalau yang ada yang belum paham. Dan disarankan juga dipelajari lagi ketika di rumah ya. Baik Ibu Bella, Ibu akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.